Kalau bicara tentang setia kan, kalau bahasa definisinya di bahasa aslinya itu kan artinya tidak berubah. Tidak berubah. Setia itu artinya tidak berubah, tidak bergeser, tetap. Itu Tetap. definisi setia itu. Jadi kalau kita bicara setia berarti yang pertama dia nggak berubah. Oke. Yang kedua dia tetap. Tetap. Yang ketiga dia tidak bergeser. Tidak bergeser. Nah itu definisinya itu dulu. Ya Oke. kan? Lalu kedua, kalau kita bicara setia terhadap istri kan Alkitab cuman bilang dalam Maleakhi 2 ayat 15 adalah janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Oke. Berarti dia bukan istri muda ya. Bukan istri muda. Ya. Istri masa muda. Berarti istri masa muda. istri yang pertama tuh. Dengar tuh istri masa. Ingat, istri masa muda dengan istri muda beda. Beda. Itu beda konteks. Siap. Makanya saya bilang Alkitab jelas ngomong Maleakhi 2 ayat 15, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, itu dulu tuh. Jadi memang kalau bicara kesetiaan itu variabelnya panjang. Variabelnya panjang, dan kalau bicara kesan terhadap istri memang itu hal yang mutlak yang Tuhan tuntut dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau Anda dan saya belum siap untuk setia, jangan nikah dulu dah. Nikah dulu, betul. Karena itu konsekuensinya berat. Betul. Ibarat kita mau menikah itu, kita mengunci hidup kita, kita serahkan hidup kita serahkan semuanya. Siap nggak di situ? Iya. Kalau kita nggak siap, jangan bicara pernikahan. Konsepnya besar sekali. Jadi memang kalau kesetiaan terhadap istri itu wajib, harganya mahal. Ya. Jadi ada orang ngomong begini, kalau kamu menikahi seseorang, kamu nggak kamu nggak cuma menikahi dirinya doang, kamu nggak cuma menikahi luarnya doang, tapi kamu menikahi sampai dalam-dalamnya. Artinya kejelekan, keburukannya, semua kamu nikahi. Jadi kesetiaannya ya udah menjadi hal yang mutlak sih bro. Apapun keburukan dia, apapun kejelekan dia, kesetiaan hal yang berbeda lagi. Jadi memang harus tetap teguh dan tidak bergeser. Itu kalau berbicara tentang istri konteksnya. Terus yang ketiga, gereja. Kalau bicara kesetiaan dengan gereja, nah ini kan masih problematik. Artinya begini, ada jemaat yang memang senang bergereja di satu titik. Kalau dia lagi pergi keluar kereta, dia beribadah ke tempat lain. Tapi ada juga jemaat yang suka GJJ, gereja jalan-jalan. Minggu ini di mall, minggu depan di ruko, minggu depan di ini. Nah itu yang saya bilang kategori pohon. Ditanam. Paling baik memang Anda dan saya itu punya gereja lokal, paling baik. Saudara berjemaat di situ, saudara punya anak di situ, saudara punya istri di situ. Kalau bisa melayani di situ itu jauh lebih baik dibanding memang Anda sekeluarga pindah ke ruko, pindah ke mall. Itu menurut saya sih memang kurang sehat. Nah problematiknya adalah gimana kalau ada orang-orang yang memang dia punya pelayanan berputar. Itu kan konteks yang berbeda lagi ya. Kalau pandangan saya sih begini, kalau kepala keluarga, istri dan anak harus punya gereja lokal, itu satu. Itu dulu dah. Jadi kalau pertanyaan, kalau suaminya ada pelayanan-pelayanan di luar bagaimana? Dia boleh pelayanan di luar, tapi memang setidaknya ada waktu-waktu di mana mereka sekeluarga ada di titik itu. Misalnya dia ikut ibadah sore lah, atau ikut ibadah yang di mana suaminya atau istrinya tidak pelayanan di luar. Di luar itu menurut saya gereja lokal memang harus dimiliki supaya pertumbuhannya tetap. Dari saya sih itu aja. Thank you, Pastor Boas. Jadi teman-teman sudah mendapatkan pencerahan ya, mutlak kesetiaan itu didapat pelajaran baru ini. Kesetiaan itu definisinya apa? Ya, itu sangat ternyata sederhana tapi susah untuk dilakukan itu. Tidak bergeser loh. Tidak bergeser, tetap ya, Pastor Nathanael ya, tetap. Nah tujuannya ya tentu supaya iman kita bertumbuh. Tadi Pastor Nathanael menguraikan begitu jelas ya, kenapa sih kita harus bergereja lokal ataupun setia di gereja lokal ya, supaya yang pertama memang ya kalau kita mencok sana, mencok sini, pindah sana, pindah sini, dan dampaknya itu ya suatu saat kita mengalami masalah ya, mungkin gini ya Pak Nathanael, mungkin ada orang tidak cocok sama gembala, tidak cocok sama teman-teman pengerja lainnya, akhirnya ambil keputusan yang mungkin
dengan emosi sesaat, dilihat perkembangan gereja, ada gereja-gereja baru dibuka, pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, kalau buat saya sih, Pastor Nathanael, kemanapun kita pergi, kalau salah satu masalah yang tidak kita selesaikan, pindah kemanapun itu kita berada, masalah itu akan tetap kita akan alami. Karena apa? Belum lulus gitu. Akhirnya nanti pindah ke gereja A, masalah yang sama akan ada seperti itu.